Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Sahabat PKWS, Buang Desa, Sobo Spanyol. Hari ini aku mau cerita kalau jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh pergi ke undangan pernikahan salah satu kenalanku gitu ya. Nanti aku akan share foto-fotonya. Aku nggak mau share orangnya, maksudnya foto orangnya, tapi paling nggak aku akan sharing ke kalian apa sih perbedaan budayanya yang signifikan antara pernikahan, maksudnya kondangan di Indonesia dengan kondangan di Spanyol. Jadi kalau kondangan di Spanyol itu yang bayar makan itu kita. Jadi biasanya gini, kita menerima undangan itu biasanya di situ udah dicantumkan biaya kayak wajibnya yang harus kita keluarkan untuk datang ke undangan tersebut. Bisa juga sih sebenarnya kalau misalnya kita misalnya mau nyumbang gitu ya, mau nyumbang itu di luar dari biaya yang harus kita keluarkan. Jadi misalnya gini, aku kemarin dapat undangan itu di situ disertakan untuk makanan 95 euro gitu. Jadi aku harus bayar 95 euro di luar dari uang yang kita mau sumbang gitu. Jadi kemarin itu ya uang sama sumbangan maksudnya uang yang harus kita kasih sama sumbangan itu lebih dari itu. Nah terus apa ya sih makanan yang kita makan di kondangan itu gitu ya, sebenarnya sih banyak ya. Nanti aku akan share foto-fotonya, contoh-contoh makanan yang memang disediakan sama restoran tersebut gitu. Sebenarnya ini jadi membuat tamu minim gitu, karena tidak semua orang bisa punya uang segitu banyak untuk kondangan lah gitu. Jadi bayangkan aja kalau misalnya kita punya undangan 5 dalam 1 bulan, misalnya kurang lebih rata-rata kita bikin aja 80 euro kali 5, bangkrut kita. Itu bedanya antara di Indonesia sama di Spanyol. Jadi kita tidak pengantin itu tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, itu untungnya, karena biaya makan gitu-gitu itu udah ditanggung sama tamunya. Nah terus yang membedakan lagi di sini itu ada berbagai macam, sebenarnya sama aja sih di Indonesia atau di sini juga sama aja. Ada nikah sipil, terus ada nikah agama juga, tapi tidak semua orang itu suka menikah di gereja misalnya, karena di sini kan mayoritas Katolik ya. Jadi mereka itu mayoritas tidak mau menikah di gereja, mereka maunya menikah hanya di catatan sipil aja. Yaitu juga di sini dianggap sah sih. Di sini juga ada namanya pareja de hecho. Pareja de hecho itu jadi kayak semacam mungkin kalau di kita kayak tinggal bersama tapi dilegalkan kali ya. Karena di sini juga ada suratnya, tapi dia dicatat. Jadi pada saat kalau misalnya kita mau berpisah itu tidak perlu melalui proses perceraian. Jadi dia hanya cukup datang ke kantor untuk yang dia bikin pareja de hecho itu, terus nanti dia bilang saya mau pisah gitu aja. Nah itu sih sebetulnya jeleknya buat perempuannya ya, karena perempuannya nggak punya hak apa-apa atas harta laki-lakinya gitu. Karena kalau di sini kalau menikah itu laki-lakinya tuh punya kewajiban banyak banget untuk perempuannya. Jadi kayak misalnya contoh uang bulanan itu harus langsung dipotong dari rekening si cowok gitu. Jadi di sini juga nggak bisa macam-macam lah, untuk sembarangan ninggalin perempuan tuh nggak bisa gitu. Jadi nanti aku akan ngampirin foto-fotonya, kira-kira apa yang nggak membedakan sih ya, pokoknya yang banyak makanannya yang dihidangkan di tempat
di pernikahannya orang sini gitu ya. Oke, jadi nanti aku akan lanjutin di foto-foto ya. Semoga ini bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman di Indonesia ya. Kalau di sini pernikahan itu semuanya biaya-biaya tidak ditanggungkan kepada si pengantin gitu ya. Jadi tidak ada istilah rugi kayaknya di sini. Gitu. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga ini bisa bermanfaat, jadi tambahan informasi buat teman-teman. Kira-kira kalau menikah di Spanyol itu mahalkah atau enggak gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi sekian dulu ceritaku, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun tentang kehidupan di sini silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Jadi ini dibilang entrantes, jadi ini kayak cemilan gitu sebelum makanan utama. Jadi di sini dapat 3 jenis ya, 3 macam, dan rasanya kebetulan tuh enak-enak banget. Nah ini contoh menunya dari pernikahannya itu. Ini kita roti itu wajib, hukumnya untuk di sini. Terus ini jadi dia kayak salad gitu ya. Terus ini kayak kentang, dan di dalamnya tuh ada kayak daging. Aku nggak ngerti deh ini gimana ya bikinnya, tapi yang jelas enak juga. Ini ikan dalamnya, dan ini dessertnya atau postre kalau di sini dibilang.